Setiap insan manusia yang lahir di dunia ini, terlahir dalam keadaan suci, fitrah. Hatinya masih bersih tanpa dosa sedikitpun. Baik anak yang terlahir dari hubungan perzinaan atau terlahir dari umat yang berbeda agama. Dari mulai ayahnya yang beragama Islam sedangkan ibunya non-Islam atau sebaliknya. Anaknya pun juga terlahir dalam keadaan fitrah. Bahkan yang terlahir dari kedua orang tuanya non-Muslim juga terlahir dalam keadaan yang sama. Inilah fitrah manusia ketika lahir. Meskipun demikian, tidak berarti kita membiarkannya tanpa pengarahan dan bimbingan yang baik dan terarah. Karena sesuatu yang baik jika tidak dijaga dan dirawat, ia akan menjadi tidak baik akibat pengaruh faktor-faktor eksternal. Pendidikan dan pengarahan yang baik terhadap anak sebenarnya sudah harus dimulai sejak anak tersebut belum lahir. Bahkan jauh hari ketika anak masih dalam kandungan. Anak baru lahir tidak terlepas dari orang tua, oleh karena itu, nasib seorang anak tergantung bagaimana peran orang tua dalam mendidik, apakah menjadi anak yang baik atau buruk. Hal ini tercantum dalam sebuah hadits yang artinya, setiap anak yang dilahirkan, terlahir dalam keadaan fitrah, maka orang tuanya yang mendidiknya menjadi Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hari Bukhari, ibarat kertas putih polos yang masih baru, tidak ada coretan sedikit pun yang menempel pada dirinya. Tergantung pemakainya bagaimana nasib kertas tersebut. Apakah ditulis dengan perkara yang baik serta bermanfaat atau ditulis dengan suatu perkara yang buruk. Mengandung sisi negatif yang tidak bermanfaat. Begitupun juga dengan anak yang baru lahir. Peran orang tua sangatlah penting, terutama dalam masalah akidah kepercayaan. Berdasarkan hadits di atas, apakah orang tua tersebut mendidik anak mereka menjadi anak yang sholih, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi orang lain, atau justru sebaliknya, menjadi anak yang berperilaku buruk, tidak taat kepada Allah, bahkan menjadi anak yang meresahkan masyarakat. Hampir 90% kehidupan anak dihabiskan bersama orang tuanya. Oleh karena itu peran orang tua akan sangat dominan, kemudian disusul peran guru dan lingkungan sekitar. Terbentuknya tingkah laku anak memang tergantung bagaimana pengaruh lingkungan keluarga, khususnya orang tua. Dengan begitu, peran orang tua sangatlah penting bagi proses tumbuhnya perilaku anak. Banyak ayat Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad SAW yang menerangkan besarnya pengaruh lingkungan keluarga dan lingkungan pergaulan sekaligus menekankan arti pentingnya pendidikan keluarga dan masyarakat. Realistis memang, kehidupan kita akan lebih bertanggung jawab ketika sudah menjadi orang tua. Tidak lagi mementingkan diri sendiri melainkan anak, istri dan keluarga yang menjadi tanggung jawab kesakinahan, damai, mawadah, saling mencintai, rahmah, kasih sayang keluarga tersebut. Bagaimana kita harus menjadi orang tua yang benar-benar menjaga keluarga dari api neraka. Yang artinya melindungi mereka dari sesuatu perkara yang dapat merusak moral serta akidah. Menjaga dan memelihara dari golongan-golongan yang tidak baik yang berpengaruh bagi kehidupan anak untuk kedepannya. Jika seorang anak sejak masa kecilnya dibesarkan dengan berpijak pada landasan keimanan kepada Allah, dan biasa dididik untuk selalu merasa takut, ingat, pasrah, meminta pertolongan dan berserah diri kepadanya, maka ia akan memiliki kemampuan di dalam menerima segala yang bernilai positif dan mulia. Ia akan terbiasa dengan akhlakul karimah. Sebab, benteng pertahanan keagamaan yang tertanam kuat di dalam dirinya telah menguasai seluruh pikiran dan perasaannya. Benteng keimanan yang kuat itu telah menjaga dirinya dari sifat-sifat buruk, kebiasaan penuh dosa, dan tradisi jahiliyah yang merusak. Bahkan, setiap kebaikan akan diterimanya menjadi salah satu kebiasaan yang menyenangkan jiwanya, hingga menjadi akhlak dan sifat yang paling utama baginya. Kenyataan itu telah dibuktikan dengan fakta keberhasilan yang dilakukan oleh kebanyakan orang tua yang religius terhadap anak-anaknya dan para pendidik terhadap siswa-siswanya. Seperti yang telah dicontohkan oleh salah satu ulama besar, Muhammad bin Siwar terhadap putra saudara perempuannya, yaitu Sahal bin Abdullah at-Tustari, ketika ia mendidiknya dengan landasan keimanan, perbaikan kepribadian dan wataknya. Kita mengetahui bahwa Sahal bin Abdullah at-Tustari menjadi baik karena pamannya telah mendidiknya agar ia selalu ingat, takut dan berlindung kepada Allah, dengan cara memerintahkan dirinya untuk selalu mengulang kata-kata, Allah selalu bersamaku, Allah melihatku, Allah selalu menyaksikanku diriku. Namun sedikit berbeda yang dialami Mbah Kasto terhadap putranya Karjan yang ketika sudah dewasa bernama Hasbullah. Tidak seperti apa yang dialami Muhammad bin Siwar terhadap putra saudara perempuannya, yaitu Sahal bin Abdullah at-Tustari. Mbah Kasto tidak termasuk orang religius.
Namun beliau menyadari akan pentingnya pendidikan bagi anak, sehingga dengan keterbatasan ilmu yang dimiliki beliau, akal cerdas beliau mengarahkan putranya untuk memulai pendidikannya lewat guru ngaji pilihan beliau. Dengan memperkenalkannya pada dunia pendidikan sejak kecil, Karjan kecil mulai terlatih menjadi pribadi yang disiplin, penurut serta berbakti kepada orang tua.